Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Aulia Syatori, NIM 12040050044, kelas jurnalistik 2A. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang teks berita berbahasa Arab, dosen ampu Bapak Dede Sutisna MPD. Pertama-tama saya akan membaca keseluruhan teks berita tersebut. Judul dari berita tersebut adalah Dubai Al-Imaratu Al-Arabiyati Al-Muttahidatu CNN. CNN tersebut adalah redaksi yang memberitakan berita tersebut. Mana'u barisan Jermain Al-Faransi Al-Mapaja'a As-Salasa'u bi'iqsa'ihi hamilu al-Aqabi Bayern München al-Amani mirru'unihai dawari abal waruba rogoma khasaratuhu bihadafa nazifata alal arabihi. Judul dari teks berita tersebut yaitu Dubai, yang artinya Dubai, Al-Imaratu Emirat Al-Arabiyati Arab Al-Uttahidatu Serikat Sonau membuat barisan Jerman. Paris Saint-Germain adalah klub yang berlaga di Liga Champions tersebut. Al-Faransi Prancis, Al-Mapajaati kejutan, As-Salasa'u Selasa, bi'iqsa'ihi dengan menyingkirkan, Hamilu Al-Aqabi juara bertahan, Bayern München atau Bayern München, musuh dari Paris Saint-Germain tersebut di Liga Champions tersebut. Almani Jerman min dari rubu'i perempat nihai final dawari ababal waruba Liga Champion Roma meskipun khasaratuhu kalah bihadafa dengan gol nazifa bersih ala arabihi di kandang sendiri. Artinya Uni Emirat Arab dalam kurung CNN sebagai redaksi dari pemberitaan tersebut, Paris Saint-Germain membuat kejutan Selasa dengan menyingkirkan juara bertahan Bayern München dari perempat final Liga Champions meskipun kalah di kandang sendiri. Siapa yang kalah dari pertandingan tersebut yaitu Paris Saint-Germain, tetapi Paris Saint-Germain dalam isi berita tersebut tetap menang agregat gol dari Bayern München tersebut. Lalu kita terjemahkan dan kita baca terlebih dahulu paragraf yang pertama. Fa'ala arabiyatan mal'abu hadiqatul umaro fi al-asimatun al-faransiyatu baris ahdaro ashabu al-arabi al-adidu minal furasi asaniyatu litas jili qabala ayu akibahu Bayern München bihadafa abaro al-laibu al-kamiruni Irik Maxim Thawbu Mutiru. Arti dari paragraf yang pertama yaitu Fa'ala Arabiyati di halaman atau di kandang, Mal'abu tempat bermain, Hadiqatul Umaro taman pangeran, fi di Al-Asimatu ibu kota, Al-Asimatu Al-Faransiyatu
ibu kota Prancis, baris Paris. Ahdaro terbuang, ashabul arabi pemilik tanah atau tuan rumah, al-adidu minal furasi banyak peluang, qabala sebelum, yu'akibahu menghukumnya, bihadafa dengan, al-laibu pemain, al-kameruni Kamerun, Erik Maxim Sawabu Mutiyawo Erik Maxim dan Saupu Muting. Arti keseluruhan dari paragraf pertama yaitu di halaman Paris Prancis, di ibu kota Paris Prancis, para pemilik tanah menyanyiakan banyak peluang untuk mencetak gol. Sebelum Bayern Munchen menghukumnya dengan gol melalui pemain Kamerun yaitu Erik Maxim dan Choupo Moting. Itu adalah terjemahan dan lafaz Arab dari paragraf pertama. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua kita akan baca terlebih dahulu teks dalam lafaz bahasa Arabnya tersebut. Wahaula al-Bayern fi sawabal al-thani tasjilu al-hadafi al-mu'ahalu lanusfi an-nihai lakuna al-fariyaku al-barisi najaha bitamasuki hatta nihayatan al-mubaratu wa ado'a al-adiyadu minal furasi fisawatustani. Kita akan terjemahkan kata per kata dari kalimat paragraf kedua tersebut. Wahaula yang artinya mencoba, asawatasani babak kedua, tasjilul hadafi mencetak gol, al-muahalu kualifikasi, lanus nihai untuk ke semifinal, lakuna tapi, al-fariyaku tim, najaha berhasil, bitamasyaki bertahan, hatta hingga, nihayatan akhir, al-mubaratu pertandingan, wa ado'a dan kehilangan, al-adidu banyak, minal furasi peluang. Terjemahan keseluruhan dari paragraf kedua. Bayern Munchen mencoba di babak kedua untuk mencetak gol kualifikasi ke semifinal. Tetapi tim Paris berhasil bertahan hingga akhir pertandingan dan kehilangan banyak peluang di babak kedua. Kita akan lanjutkan kepada paragraf yang ketiga. Wasatapada ashabu al-arabi minnatijatan mubarati al-zahabi idhakana qad haqqaqal fawza fi al-mani bisalasati ahdafa muqabila hadafain liyatu fawqa bifariyaki al-ahdafu kharijal arabi. Terjemahan kata per kata dari paragraf yang ketiga yaitu wasatafada ashabu tuan rumah diuntungkan, minnatijatan dari hasil, mubarati zahabi leg pertama atau leg pertama, qad haqqaqal fawza ia memenangkan, ia di sini adalah Paris Saint-Germain. Biasalah sati ahdafa 3 gol, muqabilah hadafain berbanding 2 gol,
liyatul fauqa untuk melampaui bifaziaki selisih gol kharijal arabi di luar lapangan. Arti dari keseluruhan paragraf ketiga yaitu dan tuan rumah mendapat keuntungan dari hasil pertandingan leg pertama. Tuan rumah di sini adalah Paris Saint-Germain tersebut. Karena Paris Saint-Germain berhasil memenangkan terlebih dahulu di babak pertama di laga kualifikasi leg pertama antara pertandingan Paris Saint-Germain bersama Bayern Munchen, dan Paris Saint-Germain diunggulkan dengan agregat gol. Karena ia memenangkan di Jerman dengan 3 gol berbanding 2 untuk melampaui selisih gol di luar lapangan. Jadi agregat gol keseluruhan antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen tersebut di leg pertama dan leg kedua totalnya adalah 3 gol berbanding 2 gol, dan Paris Saint-Germain diuntungkan dengan gol melebihi Bayern Munchen tersebut. Lanjut kepada paragraf yang keempat. Wa fil mubarati asaniyati minad dawari rubu'a an-nihai abaro tasilisi inzlizi akobata baurtu al-Burtugaliyu rogoma li khasarati bihadafa nazifa idhis tafada minnati jatin al-azhabi alladhi intaha bihadafaini nazifain. Untuk terjemahan paragraf yang keempat, Ad-Dawri Rubu'a perempat final, Ad-Dawri Rubu'a An-Nihai perempat final. Chelsea tersebut adalah klub sepak bola juga yang berlaga di Liga Champion tersebut. Al-Inzlizi Inggris, Bauratu Porto, Al-Burtugaliyu Portugis atau Portugal. Rogoma meskipun liyahasarati bihadafa nazifu kalah dengan gol bersih, idhis tafada karena diuntungkan, wasayung tadhiru akan menunggu, al-faizu pemenang Manchester City. Manchester City juga adalah klub yang berlaga di pertandingan Liga Champions tersebut. Borussia Dortmund atau dan Borussia Dortmund tersebut adalah klub juga yang bertandang di Liga Champions tersebut. Fihin sementara Sayu Ajihu akan menghadapi dan Real Madrid. Liverpool dan Liverpool. Jadi Paris Saint-Germain tersebut setelah memenangkan antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen, Paris Saint-Germain tersebut menunggu kemenangan antara Manchester City melawan Borussia Dortmund dan Real Madrid melawan Liverpool tersebut. Jadi keseluruhan dari teks berita tersebut adalah Uni Emirat Arab, CNN tersebut adalah redaksi dari pemberitaan tersebut. Paris Saint-Germain membuat kejutan Selasa dengan menyingkirkan juara bertahan Bayern Munchen dari perempat final Liga Champions meski kalah di kandang sendiri. Di halaman Princes Park di ibu kota Prancis, Paris, para pemilik tanah menyia-nyiakan banyak peluang untuk mencetak gol sebelum Bayern Munchen menghukumnya dengan gol melalui pemain Kamerun yaitu Eric Maxim dan Choupo-Moting.
Bayern Munchen di babak kedua untuk mencoba gol kualifikasi ke semifinal, tetapi tim Paris berhasil bertahan hingga akhir pertandingan dan kehilangan banyak peluang di babak kedua. Dan tuan rumah mendapat keuntungan dari hasil pertandingan leg pertama karena ia memenangkan di Jerman dengan 3 gol berbanding 2 untuk melampaui selisih gol di luar lapangan tersebut. Pada pertandingan kedua, babak perempat final, Chelsea Inggris melewati gawang Porto meskipun kalah dengan gol bersih karena diuntungkan dari leg pertama yang diakhiri dengan 2 gol bersih. Paris Saint-Germain akan menunggu pemenang dari pertandingan Manchester City dan Borussia Dortmund, sementara Chelsea akan menghadapi pemenang dari pertandingan Real Madrid melawan Liverpool. Lalu kita akan analisis unsur dari 5W1H dari teks berita tersebut. Yang pertama adalah unsur apa. Jika dikaitkan dengan unsur keberitaan tersebut, pertanyaan apa dapat kita munculkan menjadi apa sih yang dibahas dari isi teks berita tersebut. Yang dibahas dalam isi teks berita tersebut adalah pertandingan Liga Champions antara Paris Saint-Germain melawan Borussia Dortmund yang dimenangkan oleh Paris Saint-Germain dengan agregat gol 3 berbanding 2 gol. Lalu unsur 5W1H yang selanjutnya yaitu siapa sih yang diberitakan dalam berita tersebut. Yang diberitakan adalah kemenangan dari Paris Saint-Germain, atau siapa tersebut bisa dikatakan Paris Saint-Germain itu tersendiri atau klub pesepak bola itu tersendiri. Lalu unsur selanjutnya yaitu kapan pertandingan itu dilaksanakan. Nah, untuk lebih jelasnya ada dalam judul tersebut yaitu pada hari Selasa. Untuk tanggalnya mohon maaf tidak dicantumkan. Dan unsur selanjutnya yaitu di mana pertandingan tersebut dilaksanakan, yaitu di kandang tuan rumah Paris, Prancis, atau di kandang Paris Saint-Germain, yaitu Stadion Princes Park. Lalu unsur yang selanjutnya kenapa, unsur dari kenapa tersebut bisa dikatakan kenapa Paris Saint-Germain bisa memenangkan pertandingan dan melanjutkan ke tahap Liga Champions tersebut, karena Paris Saint-Germain lebih diunggulkan dengan agregat gol, sehingga Paris Saint-Germain lolos ke babak semifinal Liga Champions tersebut. Lalu unsur yang terakhir yang dikatakan dalam berita tersebut yaitu bagaimana. Nah, bagaimana di sini bisa kita kaitkan dengan bagaimana Bayern Munchen mencetak gol, tetapi Bayern Munchen tetap kalah melawan Paris Saint-Germain tersebut. Bayern Munchen mencetak gol dalam pertandingan pada hari Selasa tersebut, yaitu lewat tendangan Eric Maxim dan Choupo-Moting yang mencetak gol. Kombinasi antara pemain tersebut menghasilkan sebuah gol, tetapi tetap saja Bayern Munchen tetap kalah agregat gol berhadapan dengan Paris Saint-Germain tersebut. Inti dari pemberitaan tersebut atau dari berita tersebut bahwa Paris Saint-Germain atau PSG menyingkirkan juara bertahan Bayern Munchen di perempat final Liga Champions meskipun kalah di kandang sendiri, tetapi Paris Saint-Germain diuntungkan dengan pertandingan leg pertama dengan total gol selisih 3 berbanding 2 gol. PSG akan menunggu kemenangan antara Manchester City dan Borussia Dortmund dan juga pertandingan antara Real Madrid dan Liverpool tersebut. Dari teks pemberitaan tersebut bahwa berita tersebut menggunakan unsur piramida terbalik. Apa sih unsur piramida terbalik tersebut? Unsur piramida terbalik tersebut di mana pemberitaan dengan hal terpenting ditaruh di bagian awal. Nah,
Pemberitaan atau info penting yang disampaikan dalam berita tersebut ditaruh di bagian paragraf pertama yang memuat unsur 5W. Lalu paragraf selanjutnya di bawah paragraf yang pertama menjelaskan tentang bagaimana tersebut adalah detail dari pemberitaan tersebut, atau lebih detailnya lagi di pembahasan bagaimana dari unsur 5W 1H tersebut. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kosakata yang tidak dapat saya artikan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.